Perjumpaan Yakub dengan Allah sungguh membawa banyak berkat bagi dia dan keturunannya. Berkat Allah itu senantiasa memberikan kelimpahan dalam hidup kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini gereja merayakan Santo Benedictus Abbas. Dan bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada kesempatan ini. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai dengan 32 menggambarkan kepada kita semua tentang perjumpaan Yakub dengan Allah sungguh membawa banyak berkat bagi dia dan keturunannya. Yakub tidak lagi dianggap seorang diri saja, melainkan menjadi satu bangsa yang besar. Berkat Allah itu senantiasa memberikan kelimpahan dalam hidup kita bila kita tetap bersandar kepada Tuhan sendiri. Selanjutnya di dalam Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Yesus mengatakan kepada kita sekalian bahwa Dia tidak ingin kita hidup di dalam kegelapan kuasa maut. Yesus ingin agar orang hidup bebas dan bahagia. Yesus ingin memperluas kerajaan Allah di dunia. Karena itulah Yesus terus berusaha mencari pekerja-pekerja untuk kerajaan Allah itu. Di akhir Injil hari ini, Yesus mengatakan tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Benedictus Abbas. Benedictus mendengarkan tawaran dari Yesus, mengikuti Yesus, dan hari ini kita boleh merayakan pestanya. Santo Benedictus itu lahir di Nursia pada tahun 480. Ia pernah belajar retorika. Itu adalah satu keterampilan seni berbicara di kota Roma. Di usia yang ke-14 tahun, dia memutuskan untuk menjadi seorang pertapa setelah dia bertemu dengan Abbas Romanus. Salah satu keutamaan yang paling menonjol dari Benedictus adalah kegigihannya, komitmennya dalam mempersembahkan kemurniannya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, selanjutnya Santo Benedictus mendirikan biara-biara untuk para pengikutnya. Ia kemudian menuliskan regula hidup atau peraturan hidup yang dia dirikan di biara di Monte Cassino. Monte Cassino itu 130 km
bagian tenggara kota Roma. Dan dari Monte Cassino inilah kemudian kita kenal lahirlah Ordo Santo Benedictus. Ordo ini menjadi cikal bakal hidup membiara di Gereja Katolik Roma hingga saat ini. Benedictus adalah pribadi yang begitu dekat dengan Allah. Ia memberikan teladan hidup doa dan laku tapa dengan sangat tekun. Kedekatannya dengan Allah membuatnya mampu menghadirkan Allah dalam banyak mujizat. Di beberapa kesempatan, ia pernah diracun, namun gelasnya hancur sebelum ia sempat meminumnya. Ia juga menggandakan tepung dan minyak untuk kebutuhan semua anggota biara. Dan masih banyak mujizat lain yang terjadi melalui perantaraannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Paulus ke-6 pada tahun 1964 mengangkat Benedictus menjadi santo pelindung Eropa. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang kudus pelindung orang yang keracunan dan pelindung bagi mereka yang memerangi kuasa kegelapan. Keteladanan dari Benedictus adalah kehidupan yang bersumber dari sabda Tuhan, teladan kesalehan, dan kemurnian bagi para biarawati, dan juga kepada umat beriman yang mempersembahkan hidupnya pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, inilah keutamaan dari Santo Benedictus yang kita rayakan pestanya hari ini. Saya mengakhiri permenungan ini dengan kata-kata dari Regula Santo Benedictus. Dia mengatakan begini, "Janganlah hilang harapanmu dari rahmat Allah." Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, semoga kita tidak hilang harapan di tengah dunia ini dan terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup, karena Tuhan membutuhkan kita sebagai pekerja-pekerjanya. Tuhan memberkati kita sekalian.